Pemirsa, berpisah dari Indonesia sejak belasan tahun lalu, kerjasama Indonesia dan Timor Leste masih terjalin erat. Indonesia bahkan menyatakan diri sebagai penyokong utama pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia Timor Leste. Amanda Manuputi baru-baru ini menyaksikannya langsung. Pembangunan zona ekonomi khusus Timor Leste misalnya melibatkan perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia dengan nilai kontrak tak main-main, mencapai 2,5 triliun rupiah. Lalu bagaimana manfaatnya bagi masyarakat Indonesia Timor Leste? Kita ikuti perjalanan Amanda Manuputi. Bapak dan Ibu yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Timor Leste, dahulu provinsi termuda Indonesia. Kini 17 tahun sudah Timor Leste lepas dari Indonesia. Meski bahasa resmi Timor Leste kini adalah Portugis dan Tetun, bahasa Indonesia masih menjadi bahasa sehari-hari. Masih lekatnya Timor Leste dengan Indonesia pun terasa di berbagai penjuru kota. Statu Cristo Rei alias patung Kristus Raja ini misalnya dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kedatangan saya ke Timor Leste kali ini juga tak lepas dari hubungan Indonesia dan Timor Leste. Konferensi mengenai batas wilayah. Perdana Menteri Timor Leste, Rui Mari de Araujo menceritakan pentingnya kemitraan Indonesia dan Timor Leste. Indonesia juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam membangun sumber daya manusia dari Timor Leste. Sebagaimana kita semua ketahui, hampir 6.000 orang Timor Leste yang sekarang sedang menimba ilmu di berbagai universitas di Indonesia. Dan itu adalah kontribusi yang cukup penting bagi sumber daya manusia yang nantinya akan punya efek pada pembangunan ekonomi di Timor Leste sendiri. Setelah kunjungannya ke Timor Leste awal tahun 2016, Presiden Jokowi pun sempat menyatakan Indonesia merupakan salah satu penyokong utama pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia Timor Leste. Menurut Anda selama ini peranan atau dukungan atau kontribusi apa yang sudah diberikan Indonesia kepada pembangunan sosial ekonomi Timor Leste? Peranan Indonesia dalam pembangunan ekonomi di Timor Leste itu cukup besar. Selama 14 tahun terakhir, semenjak restorasi kemerdekaan Timor Leste, itu mitra dagang utama Timor Leste adalah Indonesia. Sebagian besar dari bahan pokok kebutuhan, terutama bahan bangunan, itu datang dari Indonesia. Volume perdagangan itu cukup besar, barang-barang impor dari Indonesia, dan juga orang-orang Indonesia yang datang bekerja di Timor Leste. Untuk membuktikan langsung peran Indonesia dalam pembangunan Timor Leste, saya mengikuti mantan Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri. Kami menuju ke Oikuse Ambeno, sebuah wilayah kantung yang diapit oleh 2 kabupaten di Indonesia, di mana masih ada masalah tapal batas darat yang belum selesai. 2 pintu masuk menuju lokasi ini, yaitu melalui perbatasan Wini dan perbatasan Napan. Karena faktor geografis, warga Timor Leste pun harus melewati negara Indonesia. Setelah sekitar 1 jam perjalanan udara, hal pertama yang menyita perhatian, aktivitas pembangunan yang tengah berlangsung. Meski terisolir dan tertinggal dari wilayah Timor Leste lainnya, Oikuse Ambeno memiliki nilai penting bagi Timor Leste.
Oleh karena itu, pemerintah Timor Leste membangun zona ekonomi khusus dan sosial yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Oikuse. Sebagai presiden kawasan khusus ini, Mari Alkatiri menargetkan Oikuse menjadi sebuah wilayah yang mandiri pada tahun 2030. Even people in Timor-Leste, some people don't understand why I decided to start from Oikuse. But the historic reason is there. So far, what is the challenges or the obstacles that you met? Not easy, because and here is an isolated district, an isolated region, with where even the human resources, the best people of Oikuse are in Dili. And it's been very difficult to get them back to their own region. But this is not the point, because I'm not looking to separate Oikuse from the other parts of the country. Oikuse is still part of the country. That's why if the Oikuse people, the most prepared Oikuse people, are not willing to come now, when I decided to start with this project, I went to Indonesia for some kind of information tour. I met leaders, political leaders of different kinds in Indonesia, even religious one, and all of them welcome this really good idea, and some of them even using Indonesian word. They told me this is menarik sekali. Very interesting. That's why I think that there are really a space for us to cooperate. Untuk mengubah wajah Oikuse bukanlah hal yang mudah. Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam membuat pemerintah Timor Leste harus memutar otak agar pembangunan bisa tercapai. Indonesia pun terlibat aktif dalam pembangunan di zona ekonomi khusus ini. Total kontrak dari pekerjaan yang dikerjakan Tama Karya sekitar 35 juta US dollar dan harus selesai dalam waktu 1 tahun. Saya menemui Purnomo, project manager salah satu BUMN asal Indonesia yang sedang mengerjakan tender pembangunan jalan di Oikuse. Ini sebenarnya seperti apa bentuk proyeknya, Pak? Kita kebagian di urbana, di kota dan ke arah batas ke Indonesia, ke arah Napan. Oke. Jadi yang ke arah Napan ada sekitar 5 kilo, kemudian yang di kota ini total hampir 22 kilo. Apa saja Pak Purnomo hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembangunan proyek jalan di Oikuse ini? Jadi hambatan yang utama kita adalah memang sumber daya, itu memang harus kita akui karena memang Oikuse ini masih mempunyai sumber daya yang sangat terbatas, baik dari tenaga sumber daya material, kemudian tenaga kerja, ini yang menjadi hambatan termasuk mesin-mesin itu juga, sehingga sekarang ini memang kita sebagian besar, kecuali tenaga kerja, kita mendatangkan dari Indonesia. Kemudian hambatan yang lain adalah di sini semua konsultan dari Portugis dan mereka memang sangat ketat. Arsenio Bano, Sekretaris Region Zona Ekonomi Khusus dan Sosial Timor Leste menjelaskan, untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya, Otoritas Zona Ekonomi Khusus Timor Leste atau SIZEM-TL berusaha mengatur transfer kemampuan bagi penduduk setempat. Kita tahu bahwa ada sejumlah negara-negara lain yang saat ini tengah mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di Oikuse. Salah satunya adalah negara tetangga Indonesia. Lalu seperti apa sebenarnya kesiapan atau persiapan yang dilakukan agar setelah seluruh proyek ini selesai, apa yang sudah dibangun ini bisa terus dijaga bahkan bisa dilanjutkan? Untuk kita yang penting bahwa kebijakannya jelas, kita mendorong kontraktor atau pengusaha itu supaya kita bisa melihat bahwa ada transfer of skills di mana orang Oikuse bisa belajar pada waktu sama mereka bekerja dan mendapatkan uang. Ini proses yang mungkin memakan beberapa waktu, tahun dan jangka. Setelah proyek ini selesai,
bagaimana untuk transfer knowledge yang akan dilakukan sehingga apa yang sudah dimulai saat ini bisa tetap terjaga hingga ke depannya? Sejak awal kami mengerintis proyek ini, kami sudah mengajak mitra-mitra lokal yang cukup punya kompetensi di sini. Di sini cukup banyak. Jadi dari awal memang kita sudah membuka komunikasi sehingga setelah kontrak ini kita dapat, itu kita berkontrak dengan mereka dan mereka hampir dominan bisa di sini yang bekerja adalah teman-teman dari Okusi. Untuk tenaga kerja itu sekitar 350 orang, itu yang 80 orang hanya dari Indonesia, yang lainnya dari Okusi. Nah, dengan pembinaan yang baik, saya yakin teman-teman di sini setelah kami nanti dari sini, saya yakin mereka bisa melanjutkan. Timor Leste dan Indonesia, dua masyarakat yang tak dapat terpisahkan meski pemerintahannya sudah berbeda. Pasar yang selalu digelar tiap Senin di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste ini jadi salah satu bukti. Karena dari Timor Leste juga keluar datang, jadi rame. Mereka di sana kan keluar datang, di sini kan dolar. Kalau hubungan ini keluarga dengan Timor Leste baik, tidak masalah. Kalau belanja sini kenapa? Ya, barangnya murah. Bagi warga di perbatasan, pembangunan seperti yang diadakan di Oikusi serupa kesempatan baru meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup. Pembangunan ini seperti dibuka bandara yang besar, terus ada jembatan yang besar, ada bendungan yang besar, dan itu sangat membantu untuk kebutuhan masyarakat di sini. Pembangunan infrastruktur di Kota Okusi ini semoga lebih membaik lagi dan dapat memancing orang-orang dari luar untuk lebih bisa datang untuk berkunjung ke Kota Okusi ini. Pembangunan di tapal batas Indonesia Timor Leste diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga serta menjalin hubungan positif antara Indonesia dan Timor Leste sebagai saudara dekat, terlepas dari segala permasalahan perbatasan. Timor Leste is a small country that has suffered a lot. When you come with the idea to balance to bring a more inclusive development process to benefit the people, to get the people out of poverty, I think that it is the most important thing that you can do for these people that have been suffering a lot, and for many other people all around the world. How to get people out of poverty, how to get people to be proud of their own living standard, to be proud of how to get the people to participate in the whole process. Demikian 360, semoga 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Kali ini bermanfaat bagi Anda. Kita jumpa lagi pekan depan pada waktu yang sama. Saya Putra Nababan, terima kasih.